Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Kita angkat sekali lagi pujian ini, kita masuk dalam doa pembukaan. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Ibu Pendeta Media, kami doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gembala kami yang baik, Kepala gereja kami yang harus kami sembah baik siang maupun malam. Sore hari ini kembali kami datang memuji dan membesarkan nama-Mu dengan penuh ucapan syukur dan berterima kasih karena berkat pertolongan, pimpinan, penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Tuhan, itu sebabnya kalau saat ini, sore hari ini, kami ada kesempatan dan waktu untuk datang kepadamu, bersekutu dengan Tuhan. Inilah hidup kami tetap serahkan di dalam tangan-Mu.
Biar Tuhan membekali kami selalu dengan kebenaran firman-Mu, karena kebenaran firman itu yang memberi kekuatan iman percaya kami kepadamu. Melihat keadaan dunia sekarang ini, kepada siapa kami mau lari minta pertolongan kalau bukan lari kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, berharap bersandar hanya kepada Tuhan, yang kami yakini dan percaya bahwa janji Tuhan itu selalu nyata dalam setiap kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, kami yang ada saat ini, biarlah kami mempergunakan kesempatan dan waktu yang terbaik ini untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu, sehingga Tuhan, nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kuatkan selalu kami, karena kami yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus yang selalu menyatakan kasih setia, yang selalu membela kami tatkala kami Tuhan menghadapi pencobaan, menghadapi tantangan. Tapi Tuhan yang selalu memberi kekuatan dan memampukan kami. Tuhan selalu ganti berperang buat kami, karena Tuhan adalah panglima perang kami. Kami bersyukur. Kamilah orang yang sangat beruntung dan berbahagia. Kami bangga memiliki Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kami. Tuhan yang sudah memanggil, memilih, menetapkan kami. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau selalu sertai, aturlah langkah kami agar kami tetap berjalan seturut kehendak dan maunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang Kau percayakan untuk membawakan kebenaran firman-Mu, pakailah seturut kehendak dan maunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah seruan doa kami, ampunkan segala dosa, kesalahan, pelanggaran yang sudah kami perbuat, sengaja ataupun tidak sengaja. Tuhan, hanya kepadamu kami berserah dan berseru, karena Engkau yang selalu memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami sudah berdoa dengan penuh ucapan syukur, dan kami bersekutu dengan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat sore. Pada kesempatan hari ini mari kita belajar firman Tuhan. Saya ambil di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang pertama. Wahyu pasal yang ketiga, Wahyu ketiga, Wahyu pasal 3 ayat yang pertama. Kepada jemaat di Sardis, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Ya, puji Tuhan, pada kesempatan sore hari ini, ya, kita semua yang berada di tempat ini maupun yang menyaksikan secara online, tentunya di tahun 2022 ini tidak terasa sudah di penghujung bulan Januari, sudah mau bulan Februari. Waktu terasa begitu cepat. Sebenarnya waktu tetap sama ya, dia punya perhitungan waktunya. Hanya saja mungkin kegiatan kita itu semakin banyak ya, semakin banyak ya, tuntutan pekerjaan, tuntutan aktivitas kita, kegiatan kita, sehingga kita sudah karena kesibukan yang ada tidak terasa ya berlalu begitu cepat. Mungkin akan berbeda ketika orang yang hanya di rumah saja ya, yang di rumah saja, itu pun mereka masih bisa mengatakan ya waktu terasa cepat ya, karena mereka juga ada aktivitas lewat handphone, mungkin lihat medsos, nonton TV dan sebagainya. Tidak terasa sudah nonton sudah 5 jam ya, sudah sampai 10 jam ya, atau ada yang membaca, atau saudara yang kuliah, saudara yang bekerja di rumah pun tidak terasa itu waktu begitu cepat ya. Karena ya semakin hari mungkin di waktu dewasa ini ya, kita semakin banyak sesuatu yang kita kerjakan.
Terlebih-lebih sebagai orang percaya, kita yakini bahwa semakin hari ya, semakin dekat harinya Tuhan ya, semakin banyak yang Tuhan inginkan, Tuhan tuntut dalam kehidupan kita untuk tetap melayani pekerjaan Tuhan ya. Walaupun cobaan kita adalah bagaimana menghadapi badai cobaan. Dan biasanya saudara, memang kehidupan rohani kita itu seringkali manusia jatuh atau tertipu dengan angin yang tidak besar, tetapi angin yang sepoi-sepoi biasanya ya. Angin yang menyejukkan ya. Tapi angin di sini bukan angin yang berasal dari sorga. Berbeda angin yang daripada sorga itu yang digambarkan dalam Kisah Para Rasul 2, di mana angin yang justru membawa damai sejahtera, yang membawa kebangkitan iman. Coba kita baca itu. Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama. Kisah 2 ayat yang pertama sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, Ya. semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin Iya, keras. turun dari langit ya, ketika mereka berkumpul, turun dari langit seperti tiupan angin keras ya, yang memenuhi seluruh rumah memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. ya, di mana mereka duduk bersekutu. Terus Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api Ya. yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ya. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Iya. Jadi angin yang terjadi di hari Pentakosta itu angin yang bukan menghancurkan ruangan ya. Bukan yang membuat manusia, murid-murid Tuhan yang berkumpul saat itu menjadi penuh dengan kegelisahan, tidak. Tetapi penuh dengan sukacita, bahkan penuh dengan roh. Nah, ini angin yang dari sorga, saudara. Berbeda kalau angin yang kita kenal ya beberapa hari lalu mungkin, atau ya sekarang kan sudah musim hujan ya. Ya mungkin di wilayah mana itu saya dengar di berita ya, di Bogor atau di mana itu angin begitu kencang ya, pohon-pohon tumbang dan itu meresahkan ya, meresahkan banyak orang. Baru-baru ini ya Jakarta ya, Pulau Jawa digoncangkan dengan gempa bumi ya. Kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi di hari-hari selanjutnya, tetapi ya ini suatu peringatan saja bagi orang yang tidak mengenal ya akan kebenaran. Ya mereka berpikir ini hanyalah suatu bencana dan sebagainya, hanya terjadi sesuai artinya terjadi secara kebetulan. Tetapi berbeda kita yang percaya bahwa sudah disuratkan. Jadi alangkah bodohnya kita kalau kita yang sudah diperdengarkan oleh firman Tuhan, tetapi kita masih berpangku tangan. Ingat loh, bahwa di dalam Alkitab firman Tuhan berkata, Tuhan tidak akan pernah melakukan sesuatu sebelum dia memberitahu. Tuhan selalu memberitahu itu pasti sebelum Tuhan melakukan sesuatu bagi dunia ini, dia pasti akan berfirman dulu. Tuhan tidak berbuat curang ya. Tuhan pun ya sebenarnya sportif dalam hal ini. Ya dia tidak mau manusia itu dalam keadaan tidak siap. Nah, tetapi Tuhan mau sebelum Tuhan melakukan sesuatu bagi dunia ini, Tuhan pasti berfirman. Itu ada ayatnya. Kalau tidak salah di Amos ya. Coba saya cari dulu ya. Amos 3 ya. Amos 3 ayatnya. Ya. Amos 3 ayat yang ke-7. Coba. Kita baca. Amos 3 ayat yang ke-7. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu. Sungguh Tuhan Allah tidak akan berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya pada Nah, Nabi. sebelum dia menyatakannya. Tuhan kalau ingin berbuat sesuatu bagi dunia ini, selalu dia lebih dahulu berfirman. Cuma manusia yang terkadang jadi kaget. Kenapa tiba-tiba ya? Ya biasa orang-orang Kristen langsung, ya itulah misteri Tuhan. Padahal sebenarnya firman Tuhan sudah ingatkan ya, bahwa dari tulisan-tulisan Rasul Paulus, daripada
risalah-risalah daripada murid-murid Tuhan, para rasul itu sudah dinubuatkan. Berjaga-jagalah sambil engkau berdoa. Tuhan Yesus pun mengatakan seperti itu. Artinya kita memang tidak tahu kapan akan Tuhan melakukan sesuatu bagi dunia ini, tetapi Tuhan sudah mengingatkan. Berjaga-jaga. Kalau berjaga-jaga pasti dalam keadaan apapun kita selalu siap ya. Kita selalu siap, kita tidak akan menjadi panik. Itu tujuannya kenapa Tuhan berfirman lebih dahulu. Lebih luar biasa, lebih heran lagi kabar pengantin ini, saudara. Kabar pengantin sudah diungkapkan sampai kepada zaman antikris. Zaman antikris sampai kepada 7 sangkakala, 7 bokor murka Allah, ya, sampai kepada kerajaan 1000 tahun damai, sampai kepada Yerusalem baru. Kurang diungkapkan apalagi, kurang informasi apalagi. Tapi kita yang sudah tahu, sudah dibukakan, sudah diungkapkan, seringkali malah kita yang menjadi orang dalam ini, orang yang sudah banyak tahu, tapi kita yang malah bersantai. Tenang saja. Kita berpikir seringkali, pasti kita akan selamat. Apalagi kita menyangkakan diri kita pengantin kan, ya itu biasanya salah satu kelengahan kita, ya, kita merasa diri pengantin, tapi kita bermasa bodoh. Tidak ada sesuatu yang kita lakukan menurut tuntutan sesuai dengan pengajaran. Namun di sini kita harus pahami baik-baik. Sebagai orang percaya, sesungguhnya ya kita harus tetap waspada, ya. Kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan, jalani hari-hari ke depan ini dengan penuh sukacita. Walaupun ya saya sudah katakan bahwa di awal tahun dalam ibadah kita, ya, khususnya GES Banu Efrata dan Gosen, ya, kita pasti akan mengalami berkat yang berlimpah. Semakin dekat hari Tuhan, semakin besar berkat kita terima. Tapi menghadapi tantangan yang berat, ya, tantangan yang besar. Tidak ada yang gratis, istilah kata. Semua ada harga yang harus dibayar. Namun jangan menjadi tantangan itu sesuatu yang menakutkan sehingga kita tidak mau maju melangkah, ya. Bagaimana seseorang itu bisa hidupnya itu maju, ada dinamika kehidupan, ya, grafik yang naik tanpa dia melalui suatu proses. Salah satunya manusia itu supaya dia berkembang, supaya dia maju, dia memang harus melewati tantangan. Kalau tidak, ya kemampuannya, imannya tidak akan teruji. Bagaimana cara orang percaya itu diuji imannya? Hanya lewat tantangan, ya. Jadi kita juga jangan berpikir tantangan itu adalah suatu masalah, ya. Bukan. Tantangan itu bukan masalah, ya. Pencobaan itu bukan masalah, tetapi pencobaan itu bukan suatu masalah, tetapi itu adalah tantangan, ya. Bahwa sesungguhnya kita harus pahami, ya. Pahami sebenar-benarnya perjumpaan kita yang semakin dekat dengan Tuhan, semakin nyata. Nanti lama-kelamaan perjumpaan gereja Tuhan dengan kekasihnya itu bukan bayang-bayang lagi, bukan samar-samar lagi, bukan dengan karunia-karunia lagi, tetapi bertatap muka. Nah, hanya saja keberadaan Allah itu menjadi tantangan bagi kita yang betul-betul ingin berjumpa dengan Tuhan, ya. Itu yang menjadi tantangan kita. Tapi kalau kita ada keinginan berjumpa dengan Tuhan namun tidak mau mengambil tantangan, ya kita tidak akan mau melihat berkat Tuhan. Perjumpaan gereja dengan Tuhan itu adalah perjumpaan yang ditandai dengan berkat, kemuliaan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan itu ya ditandai juga dengan berkat-berkat jasmani, bisa, ya. Ketika kita berjumpa dengan Allah, ya biasanya dalam kehidupan sehari-hari kita mengalami berkat Tuhan. Entah kita diberkati, ya, dalam hal materi, ya, diberkati apa yang menjadi keperluan kita. Itu cara Tuhan menjumpai kehidupan kita, ya. Penyataan Tuhan, kehadiran Tuhan lewat berkat. Seperti Tuhan hadir berjumpa dengan umat Israel. Bagaimana Tuhan menampakkan dirinya, yaitu dengan 10 mujizat. Bagaimana Tuhan hadir dengan umat Israel di padang belantara dengan adanya tiang awan dan tiang api. Dia tidak merupakan wujud seperti firman yang menjelma menjadi manusia, tapi Tuhan menyatakan dirinya, ya, wahyu ya, bisa dikatakan wahyu Tuhan kepada bangsa Israel itu dalam wujud tiang awan dan tiang api. Bukan saja itu,
Tuhan hadir lewat mana? Itu penyataannya Tuhan. Ya, kenyataan Tuhan bahwa Israel itu dekat dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan. Adanya air yang keluar dari batu. Jadi di situ juga kita bisa simpulkan bahwa pernyataan Tuhan bagi kekasihnya, bagi orang-orang yang percaya kepada Dia adalah wujud mujizat sebenarnya. Luar biasa. Jadi dari sini kita bisa memahami bahwa kehidupan kita sesungguhnya di dalam Tuhan kita tidak perlu ada kekhawatiran. Ya. Yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita kalau kita percaya, ya maka kita melakukan sesuatu. Adanya perbuatan dengan iman kita. Ya. Apa yang menjadi dasar iman kita, yaitu firman Tuhan, lakukan kebenaran firman Tuhan. Supaya disitulah kita dikatakan orang yang hidup di dalam Tuhan. Bukan orang yang mati. Jemaat Sardis, walaupun dikatakan ya Tuhan sudah memperkenalkan dirinya kepada jemaat Sardis. Ya, kepada 7 sidang jemaat ya. Tetapi khususnya kepada sidang jemaat Sardis, Sardis ya tadi. Ya, Sardis Tuhan memperkenalkan ada suatu penglihatan ketujuh roh ya tadi. Ketujuh roh dan ketujuh bintang. Wahyu 3 tadi. Iya. Ya. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Ya, di sini Allah memperkenalkan, menyatakan ya, kehadirannya kepada jemaat Sardis dengan mengatakan inilah firman daripada Dia dengan adanya wujud ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang. Ya, angka 7 kita sudah tahu di kalangan kabar pengantin, angka yang sempurna. Artinya sempurnalah roh Tuhan yang bekerja dalam jemaat 7 sidang jemaat, khususnya bagi sidang jemaat Sardis. Ketujuh bintang, bintang di sini bisa berbicara kuasa Roh Kudus, tetapi ini sebenarnya lebih menunjuk kepada hamba-hamba Tuhan. Ya. Hamba Tuhan yang dilantik oleh Tuhan. Di situ ada 7 hamba Tuhan, gembala sidang, atau bisa berbicara sempurnanya panggilan Tuhan, lantikan Tuhan kepada hamba-hamba yang dipilihnya. Nah, maka secara khusus bagi jemaat di Sardis, ini saudara, yang Tuhan ingatkan bahwa jemaat Sardis ini dipandang adalah jemaat yang mati. Ya, walaupun mereka mengatakan diri mereka hidup, tetapi mereka mati. Nah, ini ada kaitannya dengan pendalaman Alkitab semalam ya. Kebetulan penjelasannya tentang tidur rohani. Ya. Kalau tidur rohani itu dibiarkan, maka akan masuk kepada kematian rohani. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang berbahaya. Kita belajar dari jemaat Sardis ini, kenapa Tuhan memperkenalkan sebagai ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang. Bahwa ini berbicara kuasa roh Allah, kuasa firman Tuhan yang sempurna. Bahwa sesungguhnya mata Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, lewat rohnya, lewat hamba-hamba Tuhan, memperingatkan kepada jemaat, dan ini menjadi peringatan bagi kita sebagai gereja di hari zaman. Jangan sampai kita merasa kita ini hidup. Ya, secara lahiriah betul kita hidup. Tetapi sebenarnya kita mati di mata Tuhan. Kenapa, saudara? Karena sesungguhnya kita ini nampaknya secara rohani, ya, walaupun kita sudah lahir baru daripada air dan roh, tetapi ada sifat-sifat yang mendukakan roh Tuhan, yang akhirnya membuat rohani kita itu menjadi redup, bahkan menjadi mati. Nah, ini berbahaya. Kalau sudah menduka citakan Roh Kudus, itu berbahaya, saudara. Biasanya orang yang sudah hidup dalam roh, ya, kita ini gereja, standar gereja memang adalah standar di mana kita hidup oleh roh, tetapi dipimpin, yang mau dipimpin. Ada orang hidup penuh roh, tetapi tidak mau dipimpin. Makanya Paulus jelas menulis di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Roma 8 ayat yang ke-14. 13-14. 13-14. Sebab jika kamu hidup menurut daging, Ya.
kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, Ya. kamu akan hidup. 14. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah Allah. adalah anak Allah. Ya. Jadi di situ dikatakan semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi orang itu bukan sekedar penurut saja, tetapi harus mau dipimpin. Ya. Dipimpin oleh Roh Allah, karena Roh Allah itu sudah pasti dia menerangkan, menunjukkan jalan-jalan sesuai dengan apa yang dia dengar. Itu kan bahasa pengkalimatan di dalam Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat Ya. yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ya. ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia akan memimpin, Roh Kudus ini ya, karunia Roh ini akan memimpin kepada seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, Karena Roh itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang datang. ya itulah Roh Kudus mendengar dari sumbernya, ya. Di mana itulah Bapa, Allah Bapa. Di mana Roh itu keluar dari Allah Bapa, ya, menjadi oknum yang ketiga, ya, oknum yang ketiga dalam Tritunggal Allah. Jadi ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus keluar, tetapi mereka satu hakikat, ya. Namun semua sumbernya, intinya itu dari Allah Bapa di sorga. Jadi dia tidak berkatakan dirinya sendiri. Seperti Yesus pun seringkali mengajarkan kepada murid-muridnya, aku diutus oleh Bapa di sorga. Aku tidak pernah berkata atas diriku sendiri, tapi aku berkata apa yang dikatakan Bapa terhadap aku. Ya, dia tidak pernah mengatakan diri sendiri. Karena Tuhan mengatakan, kalau engkau mendengar aku berkata tentang diriku sendiri, ya jangan engkau dengarkan aku. Itu berarti bukan daripada Allah Bapa. Nah, itu sebenarnya seperti kita, anak-anak Tuhan, terlebih hamba Tuhan. Apa yang dia sampaikan, kebenaran firman Allah itu bukan kebenaran dirinya sendiri, bukan hikmatnya. Tapi dia harus mengakui hikmat itu datang daripada Allah. Ya, dia tidak boleh mengakui merasa dirinya berhikmat, bisa membuka rahasia. Tidak. Ada hamba Tuhan sih seperti itu. Merasa ya mengeluarkan pengajaran, merasa mendapatkan wahyu. Ada sampai sekarang. Ya, buktinya banyak sekali penyesatan, ya, gereja-gereja palsu di luar sana. Hamba-hamba Tuhan yang memiliki doktrin yang sudah aneh-aneh dan sebagainya. Ya, mereka merasa menerima wahyu, ya. Tetapi justru malah menyesatkan banyak jiwa. Nah, ini harus kita perhatikan. Kembali lagi, itulah hidup kita itu kalau mau mengalami kehidupan, seharusnya kita hidup oleh Roh, ya. Roh yang memberi hidup. Kalau kita mengikuti keinginan daging, itu yang membawa mati. Artinya kalau kita kaitkan dengan Wahyu 3, kenapa jemaat Sardis ini dikatakan engkau menyangka dirimu hidup, tetapi di mata Allah mereka adalah mati. Karena mereka mengikuti keinginan daging. Nah, inilah yang menduka citakan Roh Tuhan di dalam dirinya, yang membuat Roh Allah itu mati, padam, ya, menjadi redup. Ya, masih bagus kalau redup, tapi kalau sudah mati, waduh, alangkah gelapnya, ya, kegelapan dalam diri kita. Kalau firman Roh itu sebagai pelita dalam diri kita, itu kalau sudah mati, betapa gelapnya kehidupan kita, ya. Karena hidup kita saja itu sudah begitu gelap. Terpujilah nama Tuhan, oleh percaya kita kepada Yesus Kristus, kita hidup dalam terang, ya. Makanya di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105 kalau tidak salah, ya, 119, bahwa firman adalah pelita, ya. 116 ya, 119 ayat 105. Iya. 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dengan adanya firman, kita tahu jalan-jalannya Tuhan. Kita tahu bagaimana cara hidup yang benar, cara hidup yang baik di sekitar lingkungan kita hidup, ya.
kita akan senantiasa menjadi orang yang memancarkan kehidupan. Ini menjadi pesan bagi kita di sore hari ini, bahwa sesungguhnya jangan pernah kita menyangkakan diri kita ini hidup, ya, kalau ternyata kerohanian kita itu mati. Nah, dengan diungkapkan firman Tuhan pada saat ini, tentu sudah kita banyak belajar. Tentu kita sudah banyak belajar. Rohani yang mati adalah orang-orang yang sudah hidup atau lebih condong mengikuti keinginan hawa nafsunya, keinginan dagingnya, ya. Selalu 2 Timotius 3 ayat yang pertama coba kita baca. Itu ayat yang seperti menjadi ayat pokok, yang menjadi ayat firman Tuhan, menjadi ayat kebenaran, menjadi pilar dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa membedakan mana kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan, mana yang daripada Tuhan, mana yang tidak daripada Tuhan. Ini 2 Timotius 3 ayat 1-5 ini saling berkaitan dengan Roma 12. Kita baca dulu 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. 3. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garam, tidak suka yang baik. 4. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. 5. Secara lahir mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhlah mereka itu. Ya, mereka beribadah, sudah sampai 5. Mereka beribadah, ya, tetapi secara lahiriah, ini ciri yang nampak hidup, ya, tetapi mati rohani. Kenapa? Karena kalimat di situ, mereka secara lahiriah beribadah, tetapi mereka memungkiri kuasa dalam ibadah itu. Ya. Makanya saudara mungkin pernah, ya, atau diantara kita pernah mengalami kalau lagi jatuh, lagi down-downnya iman kita ibadah cuma sekedar rutinitas, sekedar absen, ya, menunjukkan kita ini hadir, ya, di hadapan gembala mungkin, tapi sebenarnya pikiran kita kemana-mana, ya, tidak ada konsentrasi. Mungkin karena kita ada persoalan dengan keluarga, mungkin ada persoalan di rumah tangga dengan anak kita, dengan suami, dengan istri, atau dengan tetangga, yang membuat kita betul-betul tidak merasakan ada kuasa Allah, ya, di dalam ibadah. Jadi seperti mati suri, ya, seperti kalau digambarkan Yakobus lagi, itu seperti iman yang tanpa perbuatan. Iman tanpa perbuatan itu mati adanya. Jadi kita kelihatan orang beriman secara lahir, ya, kita pergi ke gereja, tapi sebenarnya pikiran kita itu tidak menikmati, tidak merasakan, oh, ada Tuhan hadir, ya, sehingga tidak ada penghormatan lagi dalam ibadah. Ya, minimal kalau ibadah firman Tuhan, ya, tidur, ya, kecuali ada orang yang memang serius, tapi karena mungkin dia begadang, karena ada pekerjaan, tapi dia tetap ada kemauan. Itu beda, lain cerita, ya, karena mungkin kecapai, ya. Tapi ada yang memang niatnya, dia sudah berpikir, aduh, karena kita belum tidur, jadi ambil waktu di firman Tuhan. Firman Tuhan itu paling sedap tidur. Jadi ya sudah. Nah, ada juga orang yang mungkin, aduh, firman Tuhan terlalu begini, aduh, apalagi Yonatan lagi yang berkhotbah lama. pas lagi tidur, setengah jam tidur cukup, itu masih ada 50 menit lagi, 1,5 jam kok diajak bage. Biasa seperti itu rancangan-rancangan yang jahat itu. Ya, artinya kalau kita ada keseriusan, tidak memungkiri adanya kuasa, kita minimal ada rasa hormat, ya. Ada rasa hormat dari mulai kita mungkin menyikapi ibadah kita pun, walaupun sudah datang lebih dulu, kita duduk diam. Karena kita merasa, oh, Tuhan sudah hadir. Bahkan Tuhan sebelum kita, Tuhan sudah menunggu di rumah. Itu kita yakin itu. Tuhan sudah menunggu, ya. Tuhan sudah berbicara sejak kita di rumah. Ayo, mungkin semenjak kita masih tidur, Tuhan yang bangunkan kita.
Mungkin kita teringat, pelayanan, haleluya, kita mau beribadah. Jangan saudara pandang enteng, itu merupakan ilham roh ya. Mungkin bagi orang yang tidak percaya itu secara kebetulan ya, seperti rutinitas yang dengan secara memori itu diingatkan terus ya, teringat-ingatnya dan terbiasa. Tapi kita percaya itu sebenarnya juga roh Tuhan yang bekerja secara lembut, berbicara mengingat, hari ibadah, jam berapa? Langsung bergas. Nah, ada kerinduan yang baik, kita pasti selalu ingin melakukan yang terbaik. Karena kita meyakini ada Tuhan dalam ibadah. Tapi kalau kita mati secara rohani ya, itu kelihatan orang-orang beriman, rutinitas, ikut ibadah, ikut Kristen, ikut berdoa, ikut kegiatan rohani dan sebagainya, melayani Tuhan, tapi pikirannya itu tidak ada keseriusan, tidak ada fokus ya, hanya sekadar saja. Ya, kita tidak bisa, hamba Tuhan, jemaat tidak bisa mencurigai, karena ya secara lahiriah mereka kelihatan bersungguh-sungguh, tapi firman Tuhan itu begitu tajam ya. Jemaat Sardis siapa yang tahu? Siapa yang tahu jemaat Sardis ternyata di mata Tuhan inilah aku ya, firman Dia yang adalah berwujud 7 roh Allah dan 7 bintang ya, ke-7 bintang. Aku tahu segala pekerjaan. Engkau dikatakan hidup, tetapi engkau mati. Ini firman Tuhan yang bilang. Mungkin gembala sidang dari jemaat Sardis tidak tahu ternyata, jemaat kita jemaat ini kelihatan berkegiatan. Ternyata mati rohani. Nah, ini. Dan ini pasti terjadi di akhir zaman ini. Namun kalau firman Tuhan ini sudah datang saat ini, berarti waspada. Mungkin terjadi dalam diri kita, mungkin terjadi bagi jemaat, mungkin terjadi bagi umat Tuhan. Yang pasti Tuhan sudah lebih dahulu menyatakannya. Ya, kalau kita rasa-rasa, kita ini beribadah rupanya sungguh-sungguh seperti cuma mencari-cari, datang begitu saja, cuma sekedar absen ya dan sebagainya, tapi tidak ada kekusukan di dalamnya. Jangan-jangan udah kena ini tipe-tipe jemaat Sardis ya. Ini sangat berbahaya. Artinya kalau kita dikatakan hidup di mata Tuhan, berarti kita hidup oleh roh. Kalau kita hidup oleh roh, maka segala keinginan daging, perbuatan-perbuatan daging yang membawa mati itu, kata Roma 8, dan perbuatan daging ya, daftar perbuatan daging itu berdasarkan 2 Timotius 3 tadi ya. Sesungguhnya kita tahu itu perbuatan yang bukan daripada Tuhan. Tapi kita lebih mengarahkan kepada perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan dan yang sempurna. Sebagai ayat terakhir, Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan di budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Iya. Jadi perubahan hidup kita ini, kalau kita sudah mengalami kematian rohani, Tuhan bisa bangkitkan. Asalkan kita mau datang bersungguh-sungguh kepada Tuhan, minta ampun kalau kita ada dosa ya. Biasa dosa itu yang membuat kita mati. Ya, mati secara rohani. Banyak di zaman sekarang saya juga dengar cerita. Banyak apalagi di kalangan anak muda, mereka itu berbuat dosa di luar sana, tapi mereka ada kegiatan rohani. Waduh, itu kegiatan rohani mereka anggap seperti have fun ya. Sebagaimana mereka memikirkan suasana fun seperti itu, bersuka cita, itu seperti mereka ada di luar. Nah, ini kan dari secara lahiriah kelihatan beribadah, kelihatan rohani kan, seperti 2 Timotius 3. Tapi hati mereka itu jauh daripada Tuhan. Hati mereka kosong, rohani mereka mati ya. Itu yang terjadi dan banyak di zaman sekarang. Kemarin juga saya dengar video dari Stephen Tong membaca di seminar, dia baca. Pak Pendeta Stephen Tong, saya punya kasus. Bagaimana teman saya ini ternyata dia dulu pernah bersaksi kepada seorang wanita. Dan dia berhasil meyakinkan seorang wanita ya, sehingga dapat datang ke gereja dan dia bertobat. Tapi akhirnya mereka berdua jatuh dalam perzinahan. Tertawa, tapi Ustaz bilang,
nggak ada yang lucu di sini ya. Saya justru sedih dan marah mendengar hal ini. Ini bukan sesuatu hal yang lucu ya. Secara kita kan dengar, jadi sesuatu hal yang lucu. Tapi teman-teman jangan ada yang ketawa ya. Dia marah. Karena ya ini berbahaya. Sebab terkadang kemenangan kita ya dalam melayani pekerjaan Tuhan, kalau kita tidak waspada itu rentan sekali kalau kita tidak berjaga-jaga ya. Selalu yang menjadi patokan saya pribadi itu selalu kisah tentang Daud. Daud itu kurang menang apa? Disertai Tuhan, kemenangan demi kemenangan atas musuh, dari yang tersulit sampai ya kalau musuh yang di bawah dia tidak perlu diukur ya. Tapi musuh-musuh besar, musuh-musuh yang lebih besar jumlahnya, yang lebih hebat dari bangsa Israel, mereka bisa menang karena apa? Karena Daud disertai oleh Tuhan. Tetapi ketika masanya, ada suatu masa ya, di mana raja-raja biasa berperang, Daud tidak berperang. Nah, dia merasa biar suruh anak buah saja. Karena dia merasa yakin anak buahnya saja yang turun sudah pasti menang itu. Ya, akhirnya dia lengah. Disitulah iblis mencari celah. Wah, ini ada celah. Oh, ini ada jalan masuk untuk menjatuhkan Daud. Jatuhlah dia di dalam perzinahan. Nah, ini menjadi peringatan bagi kita. Dan Paulus sudah mengatakan, hati-hatilah, jangan menganggap dirimu itu tegak. Hati-hatilah, jangan sampai engkau jatuh. Ya, peringatan akan kejatuhan bangsa Israel itu menjadi peringatan kita di akhir zaman ini, di mana gereja hidup juga melawan roh-roh yang sama, yang dulu pernah berhasil menjatuhkan umat pilihan Tuhan. Dan sekarang kita sebagai umat pilihan Tuhan, awas. Kalau kita lengah, kita akan jatuh. Tetaplah hidup di dalam roh Tuhan, tetap berjaga-jaga, ya biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah pekerjaan Tuhan ya. Artinya melayani firman-Nya. Dalam segala usaha, bisnis, sampai kepada pelayanan, kita bekerja dengan semangat Roh Kudus. Karena semangat daripada Roh Kudus membangkitkan keberanian kita, ya bukan menjadi orang yang penakut, bukan juga orang yang pemberani tapi suka menentang orang, tidak. Artinya selalu berani menghadapi tantangan dengan penuh keyakinan, dan Roh Tuhan itu pasti membangkitkan kasih. Lalu yang ketiga, Roh itu membawa kita kepada kehidupan yang selalu tertib, hidup yang memerintahkan diri kita untuk tetap melakukan hal yang baik. Itu gereja yang hidup. Puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami sudah mendengar firman-Mu. Kami sudah belajar akan rahasia firman-Mu Tuhan. Kau mengingatkan kami agar kehidupan kami, baik lahiriah, terlebih Tuhan secara rohani, kami hidup di pemandangan-Mu Tuhan. Karena kami mau hidup menurut kuasa firman-Mu dan kuasa Roh-Mu yang sempurna Tuhan. Oleh sebab itu kami sebagai hamba-hamba-Mu maupun anak-anak-Mu, sidang jemaat-Mu Tuhan, biarlah kami belajar dari sidang jemaat Sardis. Jangan sampai kami Tuhan mengalami kematian rohani. Walaupun kami menyangkakan diri kami ini hidup Tuhan, tapi lewat firman Tuhan ini Engkau sudah menyuratkannya. Engkau sudah memperingatkannya bagi kami agar kami jangan jatuh kepada kesalahan yang dilakukan jemaat Sardis ini. Tapi Engkau Tuhan Allah yang penuh kasih, Engkau yang membangkitkan iman kami. Biarlah kami Tuhan semakin bersungguh-sungguh dan berjaga-jaga untuk tetap mengikuti kehendak Roh-Mu Tuhan, demi mengalami suatu kemenangan dari setiap pencobaan, rintangan, tantangan yang ada. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu di tanah hati kami, agar dia menjadi benih yang hidup, yang akan bertumbuh, berbunga, dan berbuah-buah di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Sucikan, kuduskanlah hati kami. Layakkanlah keberadaan kami ini Tuhan, yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan dosa Tuhan dan kesalahan. Ampunilah dalam segala dosa, dalam segala kesalahan perbuatan kami yang seringkali melawan kehendak-Mu. Tetapi sucikanlah kami di dalam hadirat-Mu, di dalam kemurahan-Mu. Baharui roh dan jiwa kami Tuhan, agar kami boleh memandang kemuliaan-Mu ya Bapa. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mencoba menghambat, mencuri damai sejahtera dengan berbagai cara, kami hancurkan pekerjaan iblis itu. Kami tolakkan semuanya itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan iblis, kau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa.
Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah Engkau demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Aku akan ada, yang aku ada, dan kau dikrai dulu cenderung. Hai hamba-hambaku dan anak-anakku, sejahtera dan berbahagialah kamu, karena aku ada di tengah-tengah kamu, dikrai dulu tunai. Kamulah yang sudah menarik hatimu, sehingga aku turun dan melayani kamu, dikrai tunai. Aku tetap membuktikan di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku hadir di tengah-tengah kamu. Sebab itu menyerahlah kamu dengan sungguh-sungguh, karena kemuliaanku sedang turun di tengah-tengah kamu. Hambaku dan anak-anakku, dikrai cuno dikrai. Perhatikan kamu baik-baik suaraku saat ini, mencuno di aku mau supaya kamu harus mengerti firman yang boleh aku sampaikan kepada kamu lewat hambaku. Firmanku itu adalah aku sendiri, aku mau supaya kamu harus menjadi pelaku-pelaku firman-Ku. Di tengah-tengah kamu menjalani pekerjaanku yang aku percayakan kepada kamu, aku minta kepada kamu, terbebanlah kamu sungguh-sungguh dalam pelayanan dan karena tidak sia-sia apa yang kamu kerjakan. Semua itu aku tetap perhitungkan, karena satu saat kamu akan memetik hasilnya yang tidak pernah mengecewakan kamu.
Naidili come to know the Christ. Saat ini aku mau supaya kamu bangkit kembali dan know the Christ. Nyatakan kemuliaan, make know the Christ tonight. Nyatakan terangku, hai hambaku dan anak-anakku, make dulu tonight the Christ. Karena aku akan memakai setiap kehidupan kamu yang bersungguh-sungguh di dalam aku. Bekam tunai dan apa yang kamu kerjakan mungkin saat ini kamu belum melihatnya. Tapi satu saat kamu akan melihat apa yang aku kerjakan dalam kehidupan pelayanan kamu. Sehingga usaha kamu tidak menjadi sia-sia. Make Lord tonight. Sebab itu tetap kamu sampaikan kebenaran Lady God tonight, agar kamu tetap hidup benar di hadapanku. Make you know the cry adalah tonight. Karena orang yang hidup di dalam aku, dia harus menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Make dulu you know the cry. Adakah kamu mengerti itu hamba-hambaku dan anak-anakku? Aku tahu apa yang menjadi kerinduan dan rencana-rencana kamu ke depan. Aku tahu semuanya. Aku sedia membuka jalan bagi kamu yang tertutup jalan. Tapi satu hal yang aku ingatkan kepada kamu, Bikredul Tunai, jadilah orang-orang yang hidup di dalam iman kepadaku. Make up tunai Bikredul Tunai. Dan kamu harus menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Lebih kamu tunai. Dengan demikian kamu akan melihat Bikredul Tunai, bahwa aku akan bekerja di tengah-tengah pekerjaan yang kamu kerjakan. Naisibik amtu nodikrai, hamba-hambaku dan anak-anakku. Di hari-hari ini aku tahu pergumulan kamu. Aku tahu apa yang sedang kamu alami di dalam kamu melayani pekerjaanku. Tidak sedikit tantangan yang diperhadapkan kepada kamu. Pikir dulu tenang. Tapi satu hal yang perlu aku ingatkan kepada kamu, jangan kamu mundur dengan tantangan yang ada, tapi kamu tetap maju dan nyatakan kekuatan yang aku berikan bagi kamu. Karena satu saat kamu akan melihat ada acara yang aku akan lakukan. Be I know the least I become tonight, untuk membuktikan bahwa aku tetap membela hamba-hambaku dan anak-anakku yang hidup di dalam kebenaran. Lebih kau kenal di Tuhan. Sebab itu bukalah mata rohani kamu. Lihatlah di sekeliling kamu masih banyak orang-orang yang perlu diselamatkan. Jadilah kamu berkat, jadilah kamu terang. Lebih kau tenang di kredit dan bekerja dengan giat. Karena waktunya sudah dekat. Hamba-hambaku, beklai dulu tunai. Jangan pandang apa yang terjadi di sekeliling kamu. Beklai dulu tunai dikrai. Karena kalau kamu pandang apa yang telah terjadi, itu akan mengecewakan kamu dan kamu bisa undur. Beklai dulu tunai. Tapi kalau kamu pandang kepadaku, beklai dulu tunai, kamu tidak akan pernah kecewa untuk selama-lamanya. Tapi ada penghiburan yang aku akan lakukan sebagai kejutan dalam kehidupan kamu melayani aku. Aku membuktikan bahwa aku tidak pernah meninggalkan kamu. Baik, I love tonight. Masa-masa ini adalah masa proses bagi kamu. Aku akan memurnikan kamu, hamba-hambaku dan anak-anakku, supaya kelihatan siapa yang benar di hadapan Tuhan, siapa yang tidak benar. Baik, Antononi Kredi Lucenai, setialah kamu layani pekerjaanku. Baik, Antononi Kredi Lucenai, dan tetaplah pergunakan waktu yang baik yang aku berikan untuk kamu boleh datang kepadaku dan melayani pekerjaanku. Mengertikah kamu? Sik ada bau tenai, hai hamba-hamba. Aku masih tetap bekerja di tengah-tengah dunia ini. Betoni Kredi Lucenai.
IBE no disikra di lotunai. Kamu akan lihat apa yang akan terjadi di hari-hari akan datang. Tapi satu hal kamu tidak perlu takut. Karena aku tetap berpihak kepada orang-orang yang hidup berharap kepadaku. Mengertikah kamu? Layanilah pekerjaanku dengan sungguh-sungguh mikredil tunai. Karena aku berjanji, aku tetap menyertai kamu sampai kesudahan alam. Inilah suara rohku mikredil tunai. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah namamu. Saat ini roh kami boleh dikuatkan Tuhan. Kami boleh mengalami ketenangan lewat kebenaran firman-Mu. Kami percaya kami mendapatkan berkat rohani yang menjadi bekal dalam hidup kami Tuhan. Lewat firman-Mu kami boleh menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang akan mengalami kemenangan di dalam setiap tantangan yang kami lalui Tuhan. Oleh sebab itu, ajarlah kami untuk selalu setia dan lebih bersungguh-sungguh di dalam menjalani setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Diberkati Tuhan dalam segala pekerjaan, usaha, bisnis, Tuhan, bahkan pelayanan kami. Tuhan, sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada dan bertempat tinggal bersama dengan kaum keluarga mereka. Tuhan, Engkau jaga lindungi. Bahkan Tuhan, Kau memberkati juga para simpatisan yang senantiasa mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, diberkati Tuhan di dalam segala keperluan kebutuhan kami ya Bapa. Terima kasih Engkau Allah Jehovah Jireh yang senantiasa mencukupi di dalam segala perkara Tuhan. Apa yang kami perlukan Tuhan, Kau menyediakan menurut kekayaan dan kemuliaan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah pada hari ini kami Tuhan boleh mengalami kemenangan atas pergumulan. Bagi kami yang menjalani penyangkalan diri Tuhan, kami percaya segala pergumulan ini tidak menjadi sia-sia di hadapan-Mu. Engkau yang menyempurnakan semuanya. Berikan kami kekuatan kesehatan yang sempurna ya Bapa, agar kami tetap memuliakan nama-Mu dalam segala aktivitas dan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, diberkati juga oleh Tuhan bangsa dan negara kami, pemerintahan yang ada Tuhan, dalam setiap program-program yang mereka susun, yang mereka lakukan, semuanya Tuhan boleh terrealisasi dengan baik Tuhan. Dan biarlah semua untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, sehingga bangsa kami ini boleh diberkati oleh Tuhan, semakin maju, semakin berkembang, dan boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, karena Engkau Allah menyertai dan memberkati bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah Beston kami pada saat hari ini dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan oleh Allah Bapa di sorga, oleh cinta dan kasih sayang anak yang tunggal itu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus tinggal diam di hati kita, memberikan penghiburan, pengharapan baru, sukacita sorga dan kekuatan yang baru. Berkat kemenangan ini akan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, menjemput gerejanya di atas awan-awan, di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai dan ada penglihatan. Penglihatan ada? Ya. Ya, kalau boleh disaksikan. Puji Tuhan, saya disaksikan firman Tuhan yang saya nampak tadi. Waktu kita akan masuk di dalam doa dan penyembahan, saya melihat bahwa kemuliaan Allah itu bisa turun di tengah-tengah kita seperti pancaran sinar yang begitu terang sekali. Tiba-tiba saya lihat ruang ini menjadi terang banget, dan saya melihat dengan jelas bahwa kita ada bertiga. Kemudian saya melihat bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan Tuhan berkata bahwa kamu adalah orang-orang sangat berbahagia, kamu hidup di dalam aku karena kamu selalu mendekatkan diri kepada aku, kata Tuhan begitu. Dan kemudian saya melihat bahwa Tuhan mulai berdiri depan situ, dan waktu saya melihat firman Tuhan sebentar diberitakan, saya lihat dengan jelas ya, saya sambil menyungking 2 kali 3 kali gitu. Saya penting-penting kok kita pikir, oh Yonatan udah berubah jadi bukan Yonatan lagi, tapi Tuhan yang ada di depan dia dan berbicara. Tuhan bicara. Maka lihat tuh ayat yang udah buka tadi, Tuhan itu satu dengan jelas sekali. Maka lihat waktu anak ayat bercahaya ya, cahaya begitu.
Tuhan bilang kita dia mau jangan sampai kita yang sudah mengenal yang disangka kita hidup tapi yang sebenarnya kita tidak mati. Dapat jadi sama dengan mayat yang jalan katakan itu. Jadi kamu harus berhati-hati dan setiap firman yang kamu boleh dapatkan itu merupakan suatu diri yang hidup. Dia mau pelihara itu dengan baik-baik dan kamu pelajari baik-baik karena di dalamnya ada rahasia-rahasia yang perlu Tuhan ungkapkan lebih dalam lagi. Kemudian setelah itu Tuhan berjalan kepada kita, dia katakan bahwa kamu tidak perlu takut dengan keadaan sekarang. Satu hal yang aku minta, kamu harus tetap semangat melayani aku. Dalam keadaan apa yang terjadi di dunia ini, kamu jangan terpengaruh, tapi kamu harus fokus pandang hanya kepada aku aja dan pertahankan setiap pengajaran. Tapi satu hal yang Tuhan ingatkan, jangan sampai pengajaran itu hanya dijadikan suatu pengetahuan saja. Tuhan katakan itu memang jelas. Tapi aku mau itu menjadi pelaku, menjadi kehidupan Tuhan, yang bukan cuma sekedar tahu firman dan pengajaran, tapi kamu tidak melakukan. Tuhan katakan itu. Kemudian saya lihat ada satu kelompok orang begitu banyak, tapi kok saya lihat banyak di antara mereka yang memang persiapan dulu betul-betul setia dan betul dan tidak terpengaruh dengan keadaan, tapi ada orang lain yang kayaknya masuk seperti orang yang Saya kuat sedikit. seperti ada orang-orang yang seperti di kaca-kaca tua yang selain orang yang terkumpul itu, Tuhan katakan ingat apa yang mereka lakukan, mereka itu akan mulai, mereka akan lakukan sesuatu, aku akan lakukan sesuatu. Tapi berjalanlah kamu, jangan terpengaruh dengan keadaan. Waktu itu saya sampai sekarang masih merinding dan cepat berdoa. Saya cuma katakan Tuhan terima kasih, kuatkan kami untuk kami bisa bertahan. Kami tidak lihat siapa-siapa, tapi saya melihat firman dan pengajaran yang Tuhan berikan kepada kami. Nah inilah yang menjadi kekuatan bagi saya juga, walaupun setiap kali kami berdoa membantu, memang selamanya itu bukan tidak ada biasa saja, tapi ada hal-hal yang penting saya tidak akan ceritakan, karena saya tahu juga kalau kita menyembah itu bukan cuma asal-asal, apalagi orang punya karunia tuh berhati-hati Tuhan katakan, karena kadang-kadang karena kebiasaan itu kita anggap itu udah iblis yang pakai air-airnya sudah sesuai dengan tempat kehidupan. Tuhan bisa lakukan sesuatu, orang sana tahu, Tuhan tahu itu masih ada dalam kebenaran, tapi sebenarnya itu udah memang tidak bagus. Tuhan bilang sudah berhati-hati, pertahankan karunia, dan bagi mereka yang mempunyai karunia itu dengan apa yang Tuhan berikan itu pertahankan. Dia katakan harus jalankan dengan setia, tidak usah perlu takut bahwa aku tetap menyertai kamu kalau kamu tetap di dalam pendirian untuk mempertahankan dan penyerahan sungguh-sungguh. Kalau kita nggak bisa lihat, mungkin orang lain yang Tuhan tunjukin, ya kayak tadi itu saya bisa lihat itu, dan ternyata Tuhan katakan berjalannya dengan kudus. Jangan sampai punya motivasi Tuhan katakan, tapi jangan pada jalur aja. Nggak usah yang aneh-aneh, karena segala sesuatu itu satu saat Tuhan akan lakukan sesuatu. Tuhan katakan begitu akan ada pembersihan. Tuhan katakan di hari-hari ini, tapi Tuhan mau supaya kita tetap fokus pada pengajaran yang ada dan tetap pertahankan pengajaran yang ada yang kita dapat dan jalankan dengan setia. Setiap pemberian masing-masing yang berbeda-beda jalankan dengan setia. Karena ingat waktunya sudah dekat. Tuhan katakan, dan Tuhan katakan sesudah itu yang dekat. Tuhan bilang aku masih lakukan sesuatu di tengah-tengah dunia. Orang yang percaya nggak percaya, itu aku udah tulis di dalam firman itu, bukan karang-karangan, tapi itu memang sudah dibilang di firman. Jadi bagi orang yang percaya tak perlu kita takut, kita udah kalau saya bilang apa yang terjadi itu pengganapan firman. Jadi bagi mereka yang tidak mengerti, ya itu mereka berlaku itu seperti kita tadi. Jadi selama kontrak bisa lihat itu dari Tuhan yang sama. Bukan saya angkat-angkat lagi, enggak. Memang pun yang tidak bisa saya lihat mereka ada lagi. Jadi yang di depan itu yang sampaikan kebenaran. Nah ini kesaksian sesudah itu yang terakhir ya. Sesudah terakhir ada Tuhan bawa orang satu jalan begitu. Nah ini udah berapa kali saya lihat ya. Jadi waktu Tuhan berjalan begitu ke depan itu, jadi terang tuh Tuhan menyinari itu dia. Waktu jalan yang Tuhan itu dia jalan itu. Tuhan bilang kepada orang-orang yang banyak itu, yang termasuk orang-orang yang sudah mengerti. Nah orang itu udah campuran pakai apa segala macam, tapi fokus ya. Dan saya jelas bahwa apa yang dia tinggalin jalan itu, yang dia jalan itu, Tuhan katakan ikutlah jalan. Ada yang memang ikut, ada yang enggak ikut jalannya itu. Apa katanya? Sampai kendati pulang, tiba-tiba begitu kemudian dia salib yang besar, pancaran begitu dan sangat sekali.
Nah inilah kesaksian penglihatan yang saya 4 kali saya saksikan semuanya di dalam rumah. Ya, puji Tuhan, terima kasih kesaksian yang menguatkan iman kita. Ya, saya rasa tidak perlu penjelasan yang lebar, sudah cukup jelas. Ya, nasihat dari penglihatan tadi juga ada yang boleh mengingatkan kita semua. Maju terus dalam Tuhan. Sampai jumpa, selamat berbuka puasa. Selamat. Ya, kalau di kita biasa tutup puasa. Tutup puasa atau berbuka puasa, nikmati berkat jasmani, mengalami kemenangan iman. Puji Tuhan. Semangat terus. Shalom. Tuhan memberkati. Salam buat keluarga di rumah.